dan juga ada Ibu Angela Kearney dari UNICEF Indonesia, dan juga ada Pak Asep Suryahadi dari Semeru. Sebelum saya mulai, mohon nanti jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, disebutkan nama, juga medianya dari mana, lalu nanti saya coba sambungkan pertanyaannya. Kepada Bapak Menteri Sosial, Bapak Dr. Salim Segaf Al-Jufri, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman wartawan. Mungkin saya nggak mau pidato lagi, udah cukup ini. Tapi yang jelas ini adalah konferensi yang ketiga. Ya, jadi konferensi yang pertama tahun 2010 itu antara UNICEF dengan Semeru yang sifatnya nasional, membicarakan masalah riset, ya, penelitian tentang anak. Kemudian konferensi yang kedua juga masih nasional juga, walaupun dihadiri oleh beberapa negara di Asia, berkaitan dengan masalah kesehatan anak. Yang ketiga ini memang internasional, dihadiri oleh 15 negara, 100 peneliti, ya. Ini penelitinya ada dari Belanda, dari Amerika, kalau negara-negara ada Asia dan ada Afrika juga, negara-negara ASEAN juga hadir. Ini cukup besar sekali karena sangat-sangat penting untuk memberikan masukan dalam RPJMN, ya, ke depan kita Indonesia 2015 dan sampai 2019. Ini Bappenas ini menyiapkan sangat bagus sekali karena masukan-masukan dari sekian banyak negara peneliti untuk bagaimana ke depan negeri kita ini menangani dengan sangat profesional kaitan dengan masalah anak itu sendiri dari segi kesehatan, kemudian dari segi kemiskinan itu sendiri. Saya nggak ingin berpanjang lebar, silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan, itu mungkin perlu pendahuluan. Terima kasih. Pertanyaan dibuka, kami lanjutkan. Ibu yang terhormat, Ibu Menteri, jika ada yang disampaikan. Terima kasih para rekan-rekan media. Tadi sudah disampaikan Pak Menteri tentang tujuan dari konferensi ini. Memang masalah anak ini sangat strategis yang perlu kita perhatikan, dan kita tahu ada 31 hak-hak anak yang harus dipenuhi. 4-nya kalau diringkas menjadi pertama hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang bagi anak, hak untuk mendapatkan perlindungan anak, dan hak untuk partisipasi anak. Inilah yang menjadi tujuan dari pembentukan yang tadi Pak Menteri saya kira sebut tentang jaminan sosial anak, atau tadi one stop services, atau juga dengan kota layak anak yang kita sedang coba bangun sekarang ini, walaupun pasti masih menuju kota layak anak. Dan yang paling menjadi perhatian saya, khususnya dari perjalanan saya ke daerah, ini spesifik Indonesia aja, karena ini eranya adalah otonomi daerah, bahwa untuk mempercepat pencapaian pemenuhan hak anak ini, yang perlu dilakukan juga antara adalah bagaimana bisa munculnya nomenklatur tentang perlindungan anak di tingkat kabupaten kota. Karena mereka lah yang ada di situ, mereka lah yang paling dekat dengan grassroots, pembentukan sumber daya manusia. Disitulah pembentukan sumber daya manusia. Oleh karena itu, selama nomenklatur dari perlindungan anak ini tidak muncul, tentu juga penanganannya akan menjadi sangat sektoral, ya. Atau bahkan akhirnya hanya dinas sosialnya saja, dinas pendidikannya saja, tetapi pihak-pihak lain tidak menuju kepada tujuan pembangunan kota layak anak atau tadi kabupaten sejahtera tadi. Jadi disinilah kita juga minta bisa didorong melalui berbagai cara, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu masukan juga bagaimana bisa dipercepat struktur struktur dari kabupaten kota tentang PP dan PA. Jadi muncul. Ini satu hal yang kita harapkan mengikuti perubahan nomenklatur dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian akan percepat, indeks pembangunan manusia akan meningkat, indeks pemberdayaan gendernya juga meningkat, indeks pembangunan gendernya juga pasti akan meningkat, dan Indonesia tentu akan menjadi lebih kuat lagi dalam posisi Human Development Index-nya. Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih, Bu. Just as one addition, because you all heard us speaking earlier, one of the strong points I want us to remember is child poverty is not only about income. So it's not about just the rupiah you have in your pocket. And all of us described how it extends to non-material dimensions, such as access to shelter, clean water and sanitation, health services, education, and birth registration.
So all of those is not about money, but they are about poverty. If you don't have birth registration, or you don't have access to quality services, and you don't have access to sanitation, you don't know that washing your hands after you've been to the bathroom can reduce diarrhea, they can reduce sickness. It's simple things like that. And that is another dimension of child poverty that we want you to look at. And my second point is that we have so much experience from here in Indonesia and also from outside that the cash transfer system can be very effective, but we need to make sure that we don't leave any poor child out. Not the poor children of income, but the children who don't have access to those services, to that birth registration, to child-friendly districts and all of those things. So I just ask us to remember, it's not just about money. Terima kasih banyak. Angela mengingatkan bahwa masalah kemiskinan pada anak bukan hanya masalah income atau pendapatan. Jadi ada dimensi-dimensi lain terkait kemiskinan yang perlu diperhatikan. Kemiskinan yang dialami oleh anak-anak itu bersifat multidimensi. Jadi ada juga deprivasi dari segi akses terhadap kesehatan dan juga sanitasi dan juga pendidikan dan juga pada akte kelahiran yang menjadi kunci utama untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan sosial terhadap eksploitasi dan juga kekerasan yang nanti akan meningkatkan deprivasi lainnya juga. Dan berbagai bukti belakangan ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial merupakan salah satu mekanisme yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan pada anak. Contohnya bantuan tunai bersyarat atau conditional cash transfer telah terbukti dapat menurunkan kemiskinan anak, tetapi targetingnya dan juga targetingnya harus tepat pada sasaran. Jadi harus sampai pada anak yang paling miskin dan juga anak-anak yang paling rentan. Merupakan mekanisme yang dapat menurunkan disparitas yang terjadi pada anak. Terima kasih. Rekan-rekan media menanyakan non-income dimension dari kemiskinan anak itu antara lain bisa kita lihat misalnya kalau dari sisi pendidikan kalau income keluarga itu dibagi menjadi 5 kelompok 5 kelompok ini masing-masing kelompok kita sebut dengan quintile 20% terbawah dari keluarga-keluarga miskin itu sebagian besar anak-anaknya sudah dapat memperoleh akses pendidikan dasar. Sudah sebagian besar. Walaupun studi kita dengan UNICEF itu sudah juga mengungkapkan bahwa masih banyak anak-anak yang berusia sekolah yang tidak bersekolah. Jadi ini pertama. Kemudian dan siapa itu? Umumnya mereka adalah anak-anak yang datang dari keluarga miskin. Kadang mereka juga tinggal di daerah-daerah yang terpencil dan sulit bisa kita jangkau. Kemudian fenomena yang lain dari anak dalam kemiskinan untuk pendidikan misalnya. Kalau anak itu sudah bersekolah dari kelompok yang miskin ini, dia berhasil terus sampai kelas 6, begitu masuk ke kelas 7 itu umumnya drop out. Mengapa demikian? Karena keluarga-keluarga miskin dan anak-anak miskin ini belum melihat pendidikan sebagai investasi bagi pengembangan diri mereka pada waktu mereka dewasa. Jadi kalau kita lihat saja dari the first quintile, jadi quintile pertama, pada jenjang SD, SMP, SMA kelihatan sekali bahwa anak-anak itu belum mendapatkan akses sebagaimana yang diharapkan. Jadi tadi telah disampaikan oleh Ibu Menteri, Pak Menteri, dan juga Ibu Angela, non-income dimension dari kemiskinan anak itu banyak. Kedua, anak yang meninggal, bayi yang meninggal, infant mortality yang meninggal itu kebanyakan juga datang dari keluarga miskin. Kenapa? Karena seringkali dari keluarga miskin itu anak-anak ini tidak mendapatkan imunisasi sebagaimana yang seharusnya dia dapatkan. Imunisasi bagi anak
sebetulnya adalah satu upaya untuk mencegah kematian anak-anak, terutama pada usia 0 sampai 28 hari. Kemudian kita juga bisa lihat status gizi dari anak-anak yang miskin itu umumnya jauh lebih buruk dibandingkan dengan anak-anak yang datang dari keluarga kaya. Dan yang lebih berat lagi sebetulnya adalah anak-anak yang pendek. Jadi stunted children atau anak-anak yang tinggi badannya di bawah rata-rata growth chart dari tumbuh kembang anak berdasarkan tinggi badan yang dibagi dari usia mereka. Nah, yang datang dari keluarga miskin dan stunted itu sangat besar. Jadi kalau kita lihat dimensi kemiskinan anak yang non-income itu banyak sekali. Belum lagi nanti kalau kita lihat barangkali anak-anak yang cacat ya Pak Menteri, itu anak-anak yang cacat juga punya banyak dimensi, dan kalau kita lihat betul bagaimana mereka sebagian besar barangkali mereka juga datang dari keluarga miskin. Jadi kira-kira itu, dan kelompok ini sebagaimana tadi Pak Mensos menyampaikan, kemudian Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyampaikan, nggak bisa ditangani sendiri-sendiri, jadi harus ditangani secara bersama-sama. Jadi holistic dan integrated services atau one-stop services untuk anak-anak ini menjadi sangat penting. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan sudah mengintroduksi Kota Layak Anak yang dibangun oleh beliau sejak tahun 2000, World Fit for Children Conference, setelah CRC 1 dekade, kemudian muncul konvensi baru yang mengupdate Convention on the Right of the Child itu pada tahun 2000. Jadi Convention on the Right of the Child itu diluncurkan pada tahun 1990. Kemudian setelah 10 tahun seluruh negara bangsa-bangsa di PBB melihat kembali dan mengupdate, dan ini sudah dalam bentuk rencana aksi Indonesia yang disebut dengan PNBAI. Jadi PNBAI ini oleh Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus-menerus disosialisasikan sehingga menjadi action plan pada tingkat kabupaten kota. Barangkali kalau boleh Bu Menteri, Pak Menteri, saya tambahkan itu. Konferensi ini tentu saja akan menggali banyak sekali dimensi kemiskinan anak dan perlindungan sosial untuk perumusan 5 tahun ke depan. Jadi RPJMN yang akan datang tidak mendahului visi misi Presiden dan Bapak dan Wakil Presiden yang berikutnya. Tentu saja pemerintahan yang sekarang itu harus menyusun secara teknokratis hal-hal yang harus dijadikan rancangan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintahan yang nanti akan terbentuk setelah Presiden dan Wakil Presiden yang berikutnya terpilih pada pemilu yang akan datang. Demikian barangkali tambahan dari saya untuk rekan-rekan sekalian. Sebetulnya di dalam siaran pers yang sudah ada di tangan rekan-rekan sekalian sudah ada latar belakangnya, statement dari masing-masing menteri juga sudah ada. Tapi kalau masih ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan, saya kira sangat dimungkinkan. Akan saya persilakan. Dari Kompas Mungkin ya, ya dengan Tony mungkin bukan nama. Dari mana Mas? Saya Ahmad Batogi dari IRIN, Kantor Berita Humanitarian PBB. Oh, oke. Saya mau tanya tentang tantangan dalam social targeting ya, dalam masalahnya apa ya itu dalam program-program sosial itu dalam upaya untuk supaya tepat sasaran gitu. Ukuran kemiskinan di mungkin ke Pak Menteri atau Ibu Nira. Oh, oke. Saya unified targeting itu merupakan tantangan besar. Bangsa kita bangsa yang besar, jumlahnya banyak, cakupannya luas, dan
berbagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan dilakukan, kita semua tahu, tetapi dengan mulai tahun 2011 pemerintah sudah melakukan pendataan terpadu, sehingga sasaran kemiskinan itu yang digunakan oleh Pak Menteri Sosial, oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan paling tidak itu targetingnya sudah sama. Jadi misalnya apa yang BLSM ya Pak ya, data BLSM, kemudian data mengenai BSM, itu database yang digunakan yaitu data yang sama dengan data PPLS 2011 dan updated menjadi PPLS 2012. Barangkali kalau boleh dari saya itu, memang betul targeting yang pas betul itu tidak mudah. Saya kira kita mulai membicarakannya sejak retreat 2010 ya Bapak di Cipanas. Pada waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Wapres mengumpulkan semua menteri-menteri dalam kabinet dan para gubernur. Kita membicarakan bagaimana mempercepat pelayanan-pelayanan, dan pada tahun 2010 itu isu yang mengemuka antara lain adalah bagaimana kita memadukan penetapan targeting. Jadi targeting ini memang yang paling ruwet karena ujungnya sebetulnya kalau kita pergi ke desa orangnya dia lagi sebetulnya kan, tetapi bagaimana how to sharpish attack kelompok itu, ini memang membutuhkan data yang baru. Dan data PPLS yang dikembangkan itu pada dasarnya merupakan sensus kemiskinan dan dilandaskan dari sensus penduduk yang dijadikan base. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin rekan wartawan ada pertanyaan yang ditujukan. Saya ingin Dari mana? Voice of America. Saya ingin bertanya ke Pak Salim terkait dengan tadi kan juga diungkapkan oleh Bu Linda bahwa 51% anak di Indonesia sangat rentan gitu. Nah kemudian beberapa program pemerintah, salah satunya adalah program Keluarga Harapan Pak, untuk menangani kemiskinan keluarga dan juga anak ini. Nah saya ingin tahu Pak seberapa efektif atau bagaimana hasilnya saat ini Pak dalam mengurangi atau tidak mengeluarkan anak dari kemiskinan dengan adanya program ini Pak. Terima kasih. Pertama saya menambahkan kaitan dengan masalah data ya. Data itu memang semakin bagus. Saya tidak mengatakan sempurna, tapi data semakin bagus. Walaupun uji coba dalam BLSM itu seperti yang kita dengar, ada kartu-kartu yang retur, sekitar 267.000 kartu retur dari 15.530.897 penerima BLSM itu sendiri. Kemudian ada juga mereka menerima kartu sekitar 450.000 KPS, kartu perlindungan sosial, tapi mereka belum mencairkan. Kemungkinan besar mereka ini kehidupannya sudah semakin bagus. Sebab di 2011 mungkin di data miskin, tapi di 2012, 2013 semakin baik. Jadi mereka mau mengambil pun malu karena, dan nanti kalau dalam waktu yang sudah ditentukan 1 November belum mencairkan, itu akan diberikan pada yang lain dengan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Jadi tidak ada intervensi dari pusat, desa, kelurahan bermusyawarah, ini mau dikemanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 itu Kementerian Sosial sudah ditetapkan dalam undang-undang menjadi leading sektor, termasuk juga masalah pendataan itu sendiri. Sehingga kita meminta juga dalam 2000, kalau data di kita itu PKH valid karena verifikasi dan validasi langsung ditangani oleh Kementerian Sosial. Nah, kita berupaya setiap tahun tersebut ada verifikasi. Jadi apa yang dilakukan oleh BPS setiap tahun kita verifikasi dan kita validasi. Mudah-mudahan kalau ini terwujud, karena BPS ini kan 3 tahun sekali. Nah, Kementerian Sosial menginginkan setiap tahun itu kita yang memverifikasi dan validasi data yang dari BPS. Kalau itu berjalan, saya optimis data itu seperti data di PKH. Oleh itu kalau saudara-saudara dengar program Keluarga Harapan, tidak ada yang mengeluh, karena memang sangat valid.
Jangankan orangnya, rumah itu sudah kita punya data rumahnya bagaimana, keadaan itu sangat variabel kemiskinan yang 14 itu kita sudah jabarkan satu persatu. Jadi kalau PKH memang kondisi anak, ini kalau dikatakan program PKH, Conditional Cash Transfer, itu sangat kelihatan daerah-daerah yang dilaksanakan program PKH dengan daerah yang belum dilaksanakan. Yang dilaksanakan program itu, mereka yang sekolah anak-anak itu jauh lebih banyak. Jumlah guru, jumlah dokter-dokter, karena kaitannya dengan pendidikan dan kesehatan. Jadi puskesmas semakin banyak, kelas-kelas semakin banyak, berbeda dengan daerah yang belum direalisasikan. Sebab PKH ini sejak tahun 2007 itu jumlahnya 500.000 rumah tangga sangat miskin. 2008 600.000 sekian, 2009 700.000, 716.000, 2010 816.000, 2011 naik menjadi 1.116.000. 2012 sudah mencapai 1.500.000 sekian, ya 516.000. 2013 ini sudah 2,4 juta rumah tangga sangat miskin. Nanti di 2014 3,2 juta rumah tangga sangat miskin. Kalau dikalikan 4 ya udah hampir 15 juta. Ya, itu yang dari 30 juta mereka-mereka yang miskin dan sangat miskin di PKH sendiri itu hampir separuhnya. Jadi kita berharap yang sampai saat ini Kementerian Sosial baru mendapatkan 1,8 juta ini yang baru ini selama setahun untuk setiap ibu. Jadi ibu-ibu yang lain lah supaya dia itu pede. Tapi itu tidak menyelesaikan kemiskinan. Ini kita harapkan seluruh program kemiskinan rumahnya pun nanti menjadi rumah yang layak huni. Sekarang ini mendapatkan bantuan siswa miskin. Nah, ini anak-anak PKH sudah mulai masuk sebelumnya. Jadi seluruh program kemiskinan akan menuju kepada program keluarga harapan. Di samping yang paling penting buat kita adalah pemberdayaan. Jadi ibunya pun nanti juga masuk dalam kelompok usaha bersama, kemudian nanti kesejahteraannya pun semakin meningkat. Bahkan menurut saya tidak perlu 6 tahun, sekarang 6 tahun. Tapi bisa saja nanti menjadi 4 atau 3 tahun, karena dalam waktu itu income sudah semakin meningkat, dia nggak lagi nunggu yang 150.000. Dia udah mendapatkan mungkin setiap bulan 560-600.000 dari usaha-usaha tersebut. Nah, kalau itu terwujud, saya yakin juga mereka akan cepat keluar dari kemiskinan. Saya sepakat bahwa pendampingan pada si ibu, menjaga anak-anak supaya sekolah. Jadi anak-anak ini pun tumbuh kembangnya sehat, tidak terjadi eksploitasi, diskriminasi, hak-hak dia mendapatkan kesehatan, pendidikan terwujud. Ini sangat luar biasa. Yang kita harapkan juga nanti ada pendamping untuk bagaimana agar si ibu ini pun sukses untuk dia semakin sejahtera ke depan. Ini jadi memang perlu waktu. Di samping kita di Kementerian Sosial bukan hanya program PKH, kita punya program PKSA, program kesejahteraan sosial anak. Ya, kita menyiapkan juga social worker, melakukan sertifikasi juga untuk pekerja sosial yang sebelumnya tidak ada. Negeri ini memerlukan 155.000 social worker, ya, yang generalis maupun yang spesialis. Sekarang ini yang baru ada 15.000, dan yang baru mendapatkan sertifikasi mungkin baru ratusan saja. Kalah kita dengan Malaysia, kalah dengan Filipina dari tahun 80-an sudah tersertifikasi. Jadi memang perlu kerja keras, tapi saya yakin juga 1000 langkah, pasti kita mulai dari langkah pertama untuk mencapai. Terima kasih Bapak untuk rekan-rekan yang menginginkan data. Baik, saya Sela dari kantor berita Antara. Kepada Ibu Menteri, ya, Ibu Menteri Linda, Ibu tadi kan sudah disampaikan soal kota layak anak, ya Bu. Ini target jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk kota layak anak ini gimana Bu? Mengingat kota di Indonesia itu kan banyak, ya Bu. Dimulai dari mana dan prioritasnya juga itu lebih ke Indonesia bagaimana? Terima kasih. Anak ini kita buat untuk bagaimana mempercepat pemenuhan anak itu bisa dilakukan. Sampai dengan saat ini pemerintah dalam hal ini KBP dan PA telah memfasilitasi 60 menuju kota layak anak, dan secara mandiri sudah 44 kabupaten kota yang baru melaunching, ya, jadi belum sampai ke kota layak anak, baru melaunching. Dan saat ini 104 yang menuju kota layak anak dari sekitar 500-an kabupaten kota. Memang untuk mencapai disebut dengan kota layak ada beberapa indikator.
Dan juga pendekatan menuju kota layak anak ini harus ada kesepakatan dari eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat, dan peran swasta. Ini seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, 5 kota yang disebut Pak Menteri itu semua sudah mendapatkan satu penghargaan dari kami sebagai menuju kota layak anak. Tetapi memang kita juga ada kelas-kelasnya. Ada yang pertama, ada yang madi, ada 5 kelas baru dia menjadi kota layak anak. Nah, sudah ada perda-perda yang di sana mengatur tentang bagaimana hak-hak anak dipenuhi. Karena jadi dampaknya apa? Siapapun yang menjadi bupati atau wali kota, nantinya karena ada perdanya itu akan aman. Bahwa harus melanjutkan aturan-aturan bagi proses tumbuh kembang anak dan perlindungan anak itu. Jadi kalau target dari saya selama menjabat menteri ini menuju kota layak anak 100. Tapi alhamdulillah tahun lalu sampai dengan 2012 yang launching dan kami advokasi sudah 104 menuju kota layak anak. Bahwa kasus-kasus masih terjadi, saya kira di negara manapun atau di kota seaman apapun pasti masih ada kasus yang terjadi. Tapi paling tidak sudah ada peraturan-peraturan, kesepakatan, keamanan dan kenyamanan anak-anak untuk tumbuh dan kembang itu sudah diatur. Itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak rekan-rekan untuk pendampingan yang terus-menerus pada anak. Kalau dibantu di Jawa Barat ya pasti ada lembaga masyarakat sehingga yang biasanya anak itu di jalanan nanti mulai adaptasi di rumah singgah yang dekat. Anak-anak berkumpul di jalan kan anak bermain di situ, melihat teman-temannya belajar, berubah karakternya semakin hari semakin bagus, kembali kepada orang tua. Jadi yang mesti dikerjakan itu menyadarkan orang tua juga bahwa ini anaknya aset, mereka ke depan dari sekolah dan seterusnya. Jadi menyadarkan orang tua, kemudian memberikan kebutuhan anak harian. Kalau dari Jakarta kita berikan setahun 1,5 juta untuk dia jajan. Tapi dengan catatan orang tua nggak perlu nyuruh di jalanan. Oh jalan di Jakarta ada 8.000 anak, kita kasih kita bulan. Orang tuanya memang perlu dibedakan. Maka kita ingin ke daerah, ini kan tugas daerah itu membedakan. Enggak semuanya harus berangkat sosial. Seperti yang 8.000 itu Jakarta sudah menangani hampir setengahnya. Sehingga uang tadi bisa dikembangkan ke daerah. Kita ingin daerah pun juga punya tugas, jangan semua di kementerian sosial atau gunanya untuk di daerah. Ya orang tuanya kalau miskin ya orang tuanya memberdayakan, kalau nggak punya rumah itu siapa yang itu tugas daerah, tugas di daerah. Kita membantu uang itu program peran sosial anak PKS itu dari 2011 ya. Negara itu bisa dipenuhi. Jadi kita berjalan simultan melalui penegak hukum, melalui parameter gender, semua pihak kita lakukan. Oh, Mendagri sangat mendukung. Kami kerjasama dengan Pak Mendagri cukup erat dan beliau sangat memberikan support tentang upaya-upaya pemberdayaan perempuan, pengembangan kesetaraan gender dan juga untuk masalah-masalah anak. Jadi nggak ada persoalan untuk itu. Tapi kan memang ini proses ya. Perlu waktu untuk koordinasi, bagaimana mensosialisasikan dan lain sebagainya. Iya, bukan juga dievaluasi. Kita lagi lebih mengerucutkan cara sosialisasinya dan ini lagi berjalan. Tim saya lagi bekerja. Ya. Makasih ya. Perlindungan anak. Pertama tentu bagaimana memenuhi hak anak yang 31 itu yang kita taruh di keras menjadi 4 tadi saya sebut, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak partisipasi. 4 ini tentu prioritas dan prioritas yang kita harapkan tentu anak-anak yang hak sipilnya terpenuhi karena itu adalah landasan bagi kehidupan masa depan mereka sehingga tidak menjadi korban trafficking, korban kekerasan, diskriminasi dan lain sebagainya. Kemudian prioritas berikutnya adalah bagaimana kabupaten kota itu bisa secara tepat dan cepat melakukan program yang kami sebut dengan menuju kota layak anak.
Karena menuju kota layak anak ini saya pikir adalah satu resep yang jitu apabila betul-betul kita ingin melakukan pembangunan anak. Bahkan Bapak Presiden di dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2013 beliau juga menggarisbawahi tentang pentingnya pembangunan menuju kota layak anak. Yang ketiga tentu saya juga berharap terkait dengan itu adalah masalah satu lagi tadi saya ingat, yang semua itu dimulai dari keluarga. Hak kepada anak perempuan dan anak laki-laki diberikan secara sama. Jadi 3 fokus itu kalau saya lihat sekarang yang menjadi fokus kami. Kalau melihat kasus ini, kasus yang terjadi sekarang, kasus ini tetap dipidanakan. Ya, kalau mau menggunakan undang-undang sistem peradilan pidana anak itu baru berlaku tahun 2014. Jadi tentu belum bisa dilakukan diversi. Jadi tentu yang digunakan adalah sistem undang-undang pidana anak. Dan itu ada restoratif justice juga di sini. Jadi proses tentu akan berjalan seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya, bahwa anak ini kan sudah di atas 12 tahun. Ketentuan hukum di Indonesia, setiap anak sudah di atas 12 tahun itu boleh diberi pertanggung secara hukum, diminta pertanggungjawab. Jadi berarti kemudian tersangka dan itu sudah besar. Tetapi masalahnya adalah kalau dia terkena pasal 310 ayat 3 dan 4 dari Undang-Undang 9 itu tuntutan pidananya tentu tidak sama seperti orang dewasa. Misalnya maksimal 10 kemudian dia juga dilindungi oleh perlindungan sehingga pemeriksaan dan segala macam harus dalam suasana ramah anak. Kalaupun misalnya harus dipidana, tentu bukan sekedar hukuman badan sebagaimana orang dewasa, tapi katakanlah di lapas dia hak untuk pendidikan, bisa belajar, bersekolah, dan mengembangkan bakat itu saya kira persepsinya akan sama dengan kalau melihat dari kasus ini kejadian ada kesalahan dari orang tua atau artinya orang tua baku mendapatkan memang ini sebetulnya anak jangan selain diposisikan sebagai pelaku katakanlah mungkin bukan sekedar sanksi pidana, mungkin sanksi perdata. Jadi dianggap kalau pada saat itu tidak mampu dengan tapi itu bukan sekedar penyelesaian terakhir, itu semua bisa dibicarakan. Yang penting adalah suara anak juga harus didengar. Kalau misalnya dia memang ingin bersama dengan kedua orang tuanya, artinya kadang ibu itu juga perlu. Jadi ada kemungkinan bisa juga dicabut kuasa anak itu. Iya, itu yang bisa dilakukan oleh pengadilan. Tetapi sekali lagi suara anak harus diperhatikan. Kalau justru dia ingin bersama-sama juga selain dengan ibu juga dengan ayah, kemudian bertemu dengan kedua orang tuanya juga bisa difasilitasi. Can you give us a general impression of this whole conference? What do you think about it so far? I really found the conference was very, very important and quite interesting. It brought together a very interesting range of speakers from world of academics to those who are making policies, which is the government, and then practitioners. It brought together knowledge and action. So there was a good exchange of ideas and experience. From that level, of course, it's a very successful workshop. What was also interesting about the workshop was to try to deal with this whole definition of child poverty and demystify it, because people still don't understand what is child poverty and how is child poverty different from, say, poverty. So different approaches were taken to make it clearer to people, the monetary aspect and then the non-monetary definitions, the deprivation angle of child poverty. So I believe that it has improved the understanding of people of what is child poverty and why it is important to understand and address child poverty. And I think for the Indonesian government, and there was a very strong representation from the Indonesian government, the Ministry of Planning, the Social Affairs, it's critical to have that understanding and take it forward in their national planning and policy making. I think the conference succeeded in making that link between addressing child poverty and human capital and the growth agenda. So I think it was a useful workshop, and I'm glad I was there. So
quite interested in this presentation from Myanmar, where it was about how the local government and the community are taking increasing responsibility for social protection programs, and at the same time, what are the challenges if one goes down that route. So obviously the issues of replicability and scaling up, and then dealing with the challenges of implementation at scale. Those were important points which came through, and it's important especially for us because in Cambodia as well we are thinking of decentralizing the responsibility of implementing social protection programs. So there were some nice questions to mull over and nice questions that were raised in that presentation. There were other issues which are equally interesting, and especially this debate around universal approach versus targeted approach, and what was an important advocacy point from the presenter was that perhaps it's more cost effective to have universal approach, especially for middle income countries like Indonesia, than to go for the targeted approach, which leaves out a large number of extreme poor people. So that argument would be attractive, and I guess attractive for the government as well as for UNICEF, which is really concerned about the equity approach. But I would guess the jury is still out, and there are still some questions which need to be addressed. And that's where perhaps further discussions can take those issues. Awesome. Okay, just one last question. I know you've touched upon it a little bit, but based on your experience from this conference, if there was anything that you would want to recommend to adopt in Indonesia, would there be something? In terms of course, in terms of child-centered social policy. I think Indonesia is already considering all those points which should be considered, which is they are thinking of reforming the social protection system, and so that's a very good start. So they are talking of integration, how to consolidate some of the programs and save costs so that you can scale up to cover more people. So all those are good points. You're ticking a lot of boxes actually, and going forward, of course, one has to keep in mind that most of these programs have to be sustainable. So obviously there is a financial implication for any scaling up, but that's why it's important that the program design, which is selected finally for the social protection programs, take care of the targeting as well as the benefit incidence, which then determines whether there is a change in the behavior that is anticipated. So overall, I think the child benefit program, of course, needs to be expanded, and to create fiscal space for that expansion of child benefit program, the overall social protection system needs to be overhauled, which I think Indonesia is currently undertaking. And it's doing it in a very timely manner, because what I heard is that you'll be soon taking the next 5-year planning cycle. So it's very timely. And it gives you a chance to take the lessons from this workshop into the national planning process. Perfect. Okay, ready? Yeah. Can you please introduce us to? Can you please introduce yourself to us? Hi, I'm Martin Evans. I'm a child poverty specialist in the Division of Policy and Strategy in New York. What is your general impression of the conference? I think it's been amazing coming together of national and international evidence on child poverty and social protection. I think I was very impressed by the work that Indonesia's been doing, both statistically and in policy development. I think they're setting a real example for the region in the development of child poverty and social protection work. So I thought the conference brought that all together, and we heard interesting things from other countries, but I was really pleased to learn what was happening in Indonesia. Was there any particular session or idea, or what is your key takeaway from this conference? My key takeaway is that building anti-poverty programs and building social protection is an incremental thing. And Indonesia's done very well in setting up a range of basic programs. It has some clear ideas of where it wants to go, but it's looking around and listening to other people. And I think that's fantastic. That certainly is the way to approach policy making. Indonesia, with SMERU and UNICEF working together, have a great approach to empirical policy making. So I think my impression is Indonesia has good capacity and knowledge and understanding and expertise on where to go, and you'll do really well. We'll be learning from you soon.
Okay, Nilufar, my last question was gonna be if there was any recommendation that you would give to Indonesia in regards to child-centered social policy. Would there be one? Is that an okay question? Is there anything you want to and add? maybe follow up from this conference also. What you see as maybe what you see as some key follow-ups that UNICEF Indonesia could do, our regional office, or things we could even share with headquarters and other regions. No, I think key follow-ups are, I think headquarters has to learn about the high quality work that you're doing in social policy. At the moment, a lot is about programming, and social policy tends to be thought of as an additional complementary but not a high priority area. And I think what this conference clearly shows is that programming really benefits from social policy and from child poverty profiling. In terms of next steps, one of the things I thought that came out of Dr. King's presentation is the ability to understand different scenarios of social policy reform. And I would think Indonesia would, with SMERU and UNICEF together, would really benefit from having an approach to simple simulation of policy to understand how much children would gain through different sorts of policy designs. And the gains both in terms of monetary child poverty reduction, but also in the reduction of out-of-school children, of malnourishment, and better health for kids. Wow, great. Yeah? No? Yeah? Is there anything else you want to ask? No, that's it. Instead of the cameras, Okay. yeah? Okay. Could you please introduce yourself to us? Sure. My name is Dr. Melissa Siegel. I work for Maastricht University in the Netherlands and the United Nations University. What is your general impression of the conference? Well, honestly, I've been very pleasantly surprised at the large turnout of people that are here, and also from all different walks of life. So I was very happy to see the large number of government representatives here, of course, as well as international organizations. And then, of course, myself being an academic, I was happy to see academics here too. So I think it was a great mix of different types of people here to be able to share their interests and knowledge, and hopefully to feed into evidence-based policy making. Perfect. Was there any particular session or idea or concept that you were interested in? Like, what's your key takeaway from this conference? Well, I am a migration specialist, so of course I was particularly interested in the sessions that look at how migration affects children left behind and their well-being, and looking at it especially from a multidimensional poverty approach. I think this is extremely important, and I'm also happy to see that new research is being done on this also in Indonesia and the region, which I think is extremely important. Great. So if there's any recommendation you can give that you think Indonesia should adopt based on the learnings here? Sure. Well, I think one thing that's extremely important is to do good quality, relevant research. And I think in this case also, when we're looking at issues of children, and well, in the case that I'm talking about, we're looking at children left behind, I think it's important to do nationally representative surveys and have them analyzed really properly and from a multidimensional well-being perspective. Since I think it's very easy for people to often get the wrong misconception about really the effects of migration on children. It can have both positive and negative effects, and I think we too often focus on the negative effects when we should be looking at how to mitigate the negative effects while enhancing the positive effects. Awesome. Nilufar, anything else you might want to add? No. Maybe just ask from these experiences that you had here in these 2 days, what would be some of your suggestions to an organization like UNICEF on linking evidence to policy making, to practice, and vice versa? Sure. So I think it's very important to regularly have this intermingling of people who are doing the research and policymakers, and I think it's extremely important for people like myself to also make that research relevant and digestible for policymakers, and make everything very clear about what kind of policy recommendations there should be, and these should be feasible recommendations also. And I think on the other side, of course, it's important for policymakers to also have an open mind, because often they already come with their agenda, and no matter what you tell them and what rational explanation you give or what good evidence you give, sometimes it's difficult to get through. So I think it's important on both sides to really be open, and I think it's important to bring the two sides together much more. I also think
policy briefs are important. I think something that was great from this conference was also that it was in dual languages. Of course, language often really holds back information sharing, so this was really, really a positive note of this conference. So I suggest that more of these types of things be done, and that we bring together more researchers and policymakers. Beautiful. Anything else, Nilufar? No, I think Yeah, fine. that's good. Yeah? I hope Wow. we can continue the exchanges Yeah. also with you and your university. No problem. Okay. You're more than welcome to use this. If you happen to use it, can you also let me know so we can link it to our website also? Absolutely. Can I get your email address, Yeah, please? sure. We have a migration YouTube channel, and through the UNU, United Nations University, I'm happy to...